minggu kita pada sore hari ini. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Kau berkumpulkan kami untuk sama-sama beribadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih atas berkat dan kesehatan yang masih Kau berikan pada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Semuanya bagi berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
tangannya, gak ada lagi yang main-main. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, salam adik-adik. Gimana kabarnya sore hari ini? Percaya sore hari ini kabar adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, diberkati. Walaupun kakak itu sudah kangen sekali pingin ketemu, tapi apa daya. Nah, tapi tidak apa-apa ya. Walaupun kita tidak ketemu secara langsung dalam ibadah, tapi walaupun lewat online, kita percaya semua kita punya kerinduan yang sama. Adik-adik punya kerinduan, Tuhan, saya mau beribadah di gereja, ketemu teman-teman, udah lama nih. Doain terus, berdoa biar siapa tahu kita sudah waktu dekat ini bisa ibadah bersama-sama di gereja. Ketemu dengan teman-teman, nanti ketemu, sudah gede dia. Ternyata dia sudah besar. Ternyata dia sudah badannya sudah gemuk, dulu kurus, sekarang gemuk. Nah, sukacita selalu ya. Oke, hari ini, sore ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Cerita yang lalu, bagaimana ada seorang atau nabi yang dipakai Tuhan, yang akhirnya Tuhan suruh, kamu harus ke kota ini. Untuk apa? Untuk pergi, sampaikan firman, karena kota ini dosanya besar, dosanya banyak. Maka Tuhan bilang, aku akan mengutus kamu supaya kamu pergi beritakan Injil, supaya mereka bertobat, berbalik, kembali kepada Tuhan. Tetapi karena dia takut mau pergi ke sana, seorang nabi ini takut pergi ke sana, akhirnya dia pergi ke kota lain. Padahal misalnya kakak kasih contoh, Tuhan suruh dia ke kota wisata, sampaikan firman di sana. Tetapi karena nabi ini takut karena kota wisata itu jahat katanya, jahat, banyak dosa. Akhirnya dia melenceng, dia cari jalan keluar, cari jalan lain. Dia pergi ke
Kota mana? Legenda wisata. Tetapi dalam perjalanannya akhirnya dia menemui kesulitan, bahkan akhirnya dia diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam perut ikan. Siapa yang tidak tahu? Kalau kakak sudah bilang perut ikan pasti, oh iya, itu loh si Om Yunus. Nah, itu loh si Om Nabi Yunus. Tuhan kan suruh dia ke kota Tarsis, ke Nineveh. Terus kenapa? Tapi dia pergi ke kota Tarsis. Akhirnya Tuhan bikin dia supaya dalam perjalanannya di laut, Tuhan buat dia akhirnya masuk ke ditelan oleh ikan besar. Nah, sehingga sore hari ini kita akan belajar masih tentang Yunus, tetapi ini berbeda. Cerita ini judulnya adalah Yunus belajar belas kasihan Tuhan. Kenapa? Ternyata Yunus ini masih punya belas kasihannya itu belum besar, ya kayak gitulah. Padahal dia adalah seorang nabi. Kenapa? Karena dia pernah marah sama Tuhan. Dan dia marah pada waktu itu sama Tuhan. Dia marahnya begini. Kenapa sih Tuhan? Kok orang Nineveh itu begitu jahat? Orang-orang Nineveh itu begitu dosanya banyak. Tapi Tuhan mau mereka dipulihkan. Mereka mau bertobat. Ada apa sih? Ternyata ini pikiran dari si Yunus. Dia milih-milih. Belas kasihannya itu cuman maunya bangsa yang ada pada waktu mana dia ada. Nggak mau bangsa lain dipulihkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Itu Yunus. Tetapi karena berbeda dengan Yesus. Yesus itu dibilang oleh firman Tuhan adalah dia penuh dengan belas kasih. Dia penuh dengan belas kasihan kepada semua orang. Yesus itu tidak memandang, kamu orang ini, kamu berdosa, kamu tidak berdosa. Saya hanya mau mengasihi orang yang tidak berdosa. Tidak. Karena kalau Yesus milih-milih begitu, kita semua nggak ada yang selamat. Kita semua masuk neraka. Karena kita tidak mau diselamatkan oleh Yesus. Kalau dia milih-milih, kenapa? Karena Yesus datang itu umat manusia dosa itu semua berdosa, nggak ada yang benar. Nah, Yunus itu marah sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Enggak mau. Kenapa ini begini? Akhirnya kembali lagi proses Tuhan izinkan Yunus ini. Tuhan memperlihatkan belas kasihannya kepada Yunus. Tuhan memperlihatkan kasihnya kepada Yunus. Karena dia melihat, ini Yunus kok marah banget. Dia ngomel dengan Tuhan, kenapa saya nggak setuju? Begitulah bahasanya, saya nggak setuju. Pokoknya engkau menyelamatkan kota Nineveh. Saya nggak setuju. Yang dia mau adalah yang Yunus mau itu cuma bangsa pilihan Tuhan. Yang dipulihkan siapa? Ayo yang tahu bangsa pilihan Allah itu siapa? Ayo. Siapa? Bangsa apa? Bangsa Israel. Itu Yunus mau itu doang. Nah kalau cuma bangsa Israel yang dipilih, yang diselamatkan, dipulihkan, lah kita diapain? Ayo. Atau kakak bilang bangsa Indonesia itu gimana? Neraka semua dong kalau nggak diselamatkan. Kalau nggak dipulihkan, kalau nggak ada yang bertobat. Tetapi Tuhan mau semua, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, bukan cuma orang Israel, bangsa Israel, tapi semua segala bangsa yang ada di dunia ini itu ciptaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau pulihkan. Nah Yunus pikirannya nggak mau, nggak boleh, sehingga dia marah. Hanya pada satu saat dia ada di satu padang gurun, dia baru Tuhan izinkan dia di sana, akhirnya dia merasa tersiksa, menderita. Kenapa di padang gurun itu pohonnya nggak ada, tandus, panas sekali. Apalagi kalau jam 12 siang, jangankan jam 12 siang, masuk aja jam 8 udah matahari, jam 7 itu sudah panas banget. Panas teriknya matahari itu, panas. Akhirnya Tuhan mau menunjukkan belas kasihannya. Tuhan melihat Yunus sangat menderita. Karena Tuhan buat dia tertidur dan Tuhan menumbuhkan pohon. Itu hebat Tuhan. Tadinya tidak ada pohon nih.
di mana Yunus ada berdiri atau duduk atau tidur. Tiba-tiba ada sebuah pohon yang muncul. Ada sebuah pohon yang, ada pohon. Nah, pohon itu akhirnya menudungi ya, memayungi ya seperti itu, melindungi Yunus dari panasnya terik matahari, supaya Yunus nggak kepanasan, nggak menderita. Akhirnya Yunus merasa segar, enak, apalagi sudah ada yang menudungi, melindungi, nggak kena panas, ada angin juga, enak. Satu malam, akhirnya malam berikutnya, ketika pagi-pagi Yunus lihat, loh, kok pohonnya sudah mati, tinggal batangnya doang, panasan lagi, marah lagi dia. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Yunus, kenapa engkau marah? Kan yang menanam itu aku, kata Tuhan, bukan kamu. Yang menumbuhkan itu aku, bukan kamu. Jadi aku berhak, mau dia mati, mau dia hidup, aku berhak. Jadi kamu jangan marah. Tetapi Tuhan memperlihatkan ketika Yunus marah karena perbuatan adilnya Tuhan, dia marah. Nah, itu Yunus, salahnya dia di situ. Allah mau berbuat adil kepada semua manusia, tapi Yunus marah. Tetapi Yunus akhirnya melihat belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan dalam keadaan dia marah dengan Tuhan, tapi Tuhan masih melindungi. Dalam keadaan dia benci dengan Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi dia. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, pelajaran kita sore hari ini, jangan pernah memilih-milih siapa yang saya mau kasihi. Saya punya adik nih, saya punya kakak. Enggak, kakak saya bandel, adik saya bagus, baik. Adik saya aja yang saya mau kasihi, kakak saya enggak. Atau papa saya suka marah-marah, atau mama saya suka marah-marah, saya mau sayang sama papa aja, mama enggak. Enggak boleh. Semua kita harus sayang, karena Yesus semua sayang semua kepada anak-anak, semua bangsa yang ada di dunia, kepada manusia ciptaannya. Dan Yunus akhirnya melihat belas kasihan Tuhan, bahwa semua yang ada di dunia ini, ciptaan Tuhan adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi adik-adik, pelajarannya bagi kita, jangan pernah kita marah ketika Tuhan mengasihi orang, ketika Tuhan memberkati dia, ketika Tuhan memulihkan yang lain. Karena kita sudah dipulihkan dulu oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita semua umat manusia, ada dari anak-anak, dari kakak-kakak, sampai orang tua, sampai kakek nenek kita. Semua itu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memilih-milih. Jadi untuk kita bisa melihat belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan, biarlah kita terus melihat bahwa Tuhan mengasihi seisi dunia. Nah, adik-adik, ayat Alkitab kita yang kita sudah pelajari pada sore hari ini terdapat dalam Yunus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Nah, untuk ayat hafalan, tapi kakak mau suruh adik-adik baca di rumah. Itu cerita kita pada sore hari ini. Dan untuk ayat hafalannya dalam Mazmur pasalnya yang ke-145 ayat 5. Yuk sekali lagi, Mazmur 145 ayat 9. 145 ayatnya yang ke-9 dalam kitab Mazmur. Yuk kita baca bersama-sama ya. Adik-adik di rumah baca bersama-sama dengan kakak. 1, 2, 3. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan berkati cerita firman Tuhan sore hari ini. Dan adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami sudah
beribadah, memuji Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami terus akan merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami, bahwa kasih Tuhan itu besar buat kami semua. Sebab itu kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di GPD Kota Wisata. Kerinduan kami Tuhan untuk kami terus memberikan belas kasih kami kepada semua orang. Kami mengasihi siapapun mereka. Tidak melihat, tidak memilih siapa yang kami mau kasihi, tapi bagaimana Tuhan mengajar kami untuk semua kami saling mengasihi. Dan kami berdoa, biarlah di hari yang akan datang, kami mau beribadah bersama-sama, bertemu dengan teman-teman yang lain, beribadah di gereja bersama-sama. Itu yang menjadi kerinduan kami anak-anak, bahkan kerinduan kami orang tua yang ada. Terima kasih. Sekali lagi berkati anak-anak, berkati kami semua, berkati firman-Mu yang kami sudah terima pada sore hari ini. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.